Salam sejahtera untuk kita semua. Buat teman-teman yang kembali mengunjungi channel saya, Joyo Fernando Manurung. Nah, sebelum saya ingin menyampaikan apa yang akan saya sampaikan untuk calon mekanik-mekanik muda mengenai aktuator yang ada pada mesin ketiga FE. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nah, di sini saya akan menerangkan apa itu aktuator dan apa itu fungsinya pada mesin ketiga FE. Dimana sebelumnya saya sudah pernah membuat video beberapa waktu yang lalu tentang sensor yang ada pada mesin ini. Nah, sebelum saya menunjukkan aktuator yang ada pada mesin ketiga FE, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai tulisan yang ada pada ini. Saringan udara pada mesin ketiga FE. Ini mana di sini tertulis dia DOHC 16 volt EV VVTi. Nah, di sini kita ketahui dia ialah DOHC ini ialah double overhead camshaft. Double overhead camshaft yang singkatan dari double overhead camshaft, yaitu DOHC, di mana artinya mesin ini mempunyai dua camshaft yang berada pada kepala silinder. Tiap katup dia sudah mempunyai camshaftnya masing-masing. Ada untuk katup masuk dan ada untuk katup buang. Nah, kemudian di sini ada tulisan 16 volt, yang dimana artinya mesin ini mempunyai 16 katup. Tiap silinder dia ada 4 katup, 2 untuk katup masuk dan 2 untuk katup buang. Nah, kemudian di sini ada dia namanya EV, singkatan dari Electric Fuel Injection atau sistem bahan bakar yang diinjeksikan dan dikontrol secara elektronik. Nah, kemudian di sini ada dia VVTi yang singkatan dari Variable Valve Timing Intelligence. Nah, itulah dulu untuk permulaan yang ingin saya sampaikan. Nah, aktuator yang ada pada mesin ketiga FE ini ialah yang pertama saya akan tunjukkan dia. Di sini ada namanya dia injektor. Yang mana injektor ini? Ini dia. Ini yang warna orange ini. Nah, injektor ini berfungsi dia untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Nah, selain menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar, dia juga mengatur lama atau cepatnya injektor itu menyemprotkan bahan bakar. Nah, dia dikontrol ECU. Nah, injektor ini ada 4 karena dia 4 silinder. Nah, ini dia aktuator yang pertama. Nah, kemudian dia ada lagi yang namanya aktuator di sini dia yang ini. Ini dia namanya ISC atau Idle Speed Control. Nah, fungsi ISC ini adalah mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam throttle body ketika dia putaran idle atau putaran stasioner rendah. Itu fungsinya ini, ketika pedal gas tidak ditekan. Nah, kisaran RPM-nya ialah 800 sampai 1000 RPM. Ini yang mengatur udara masuk ketika pedal tidak ditekan. Pedal gas atau pedal akselerasi tidak ditekan. Ini dia namanya ISC, Idle Speed Control. Nah, yang kemudian ada lagi namanya, di sini dia tidak ada dia. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa dia tidak ada, karena mesin ini dia mesin berupa trainer, tidak di mobil lagi. Nah, fungsinya di sini ada namanya VSP atau Vacuum Suite Valve. Nah, fungsi aktuator VSP ini ialah membuka uap udara atau memasukkan uap udara ke dalam throttle body ini yang ada pada tangki bahan bakar. Nah, sebelum dia dimasukkan, dia disimpan. Uap bahan bakar yang ada di tangki itu disimpan, dia namanya charcoal canister. Nah, di mesin ini tidak ada charcoal canister karena dia berupa unit trainer untuk pembelajaran siswa. Nah, itulah dia fungsinya untuk mengatur uap bahan bakar untuk dimasukkan ke dalam throttle body ini, kemudian dibakar di dalam ruang bakar. Itu fungsinya tadi namanya VSP,
vacuum switch valve. Nah, itu dia. Berarti udah ada 3 tadi, injektor, ISC, baru VSP. Nah, kemudian ada lagi di sini namanya ini OCV, oil control valve. Nah, fungsinya ini adalah untuk mengatur tekanan oli pada mesin itu sendiri. Kenapa diatur? Nah, ketika tekanan oli terlalu rendah, dia akan atau cenderung untuk mengalami overheating. Nah, kemudian ketika dia terlalu tinggi, tekanan olinya memungkinkan untuk merusak komponen seperti sil-sil yang ada pada mesin itu juga. Jadi supaya tidak terjadi kedua hal tersebut, dia dikontrol oleh ini, OFC, Oil Valve Control. Nah, kemudian apalagi aktuator. Nah, di sini dia ada namanya fan elektrik atau kipas elektrik. Kipas elektrik ini berfungsi untuk mendinginkan suhu air yang ada pada radiator. Nah, fan elektrik ini bekerja menurut perintah ECU. Ketika sensor ECT pada mesin ini mengukur suhu air pendingin terlalu panas, maka fan elektrik ini nanti akan bekerja sesuai perintah dari ECU itu untuk mendinginkan air yang ada pada radiator ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apalagi dia, aktuator yang berikutnya dia ada namanya ESA atau Electronic Spark Advance, atau yang sering kami sebut dia ignition coil. Ini ignition coil, koil pengapian. Ini dia ignition coil. Fungsinya ini adalah untuk memercikkan bunga api tiap silinder sesuai perintah dari ECU, Electric Control Unit. Nah, koil ini akan memercikkan bunga api nanti sesuai perintah. Silinder mana yang atau koil yang mana dia nanti akan memercikkan bunga api, memberikan tegangan listrik dan memercikkan bunga api melalui busi. Nah, tiap silinder dia sudah mempunyai koil-koil pengapian sendiri. Nah, yang kemudian aktuator berikutnya ialah fuel pump. Ini dia. Fuel pump ini berfungsi untuk memompakan bahan bakar yang ada pada sistem itu sendiri, sistem bahan bakar itu sendiri. Nah, kinerjanya ini dikontrol oleh ECU. Nah, semua yang saya katakan tadi dikontrol oleh ECU. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Jadi terima kasih dari saya. Itulah aktuator yang ada pada mesin K3FE. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.